Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, pernahkah Anda mendengar cerita Islami tentang sahabat Thulhah bin Ubaidillah? Sahabat Thulhah merupakan seorang sahabat Nabi dan beliau berasal dari suku Quraisy. Nama lengkap beliau ialah Thulhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau juga termasuk salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Selain itu, Thulhah juga dikenal sebagai salah satu penasehat yang kerap memberikan masukan kepada Rasulullah SAW. Banyak cerita Islami atau kisah hidupnya yang bisa diambil dan dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika beliau berperang membela agama Allah dalam perang Uhud. Waktu itu, Thulhah menderita luka yang sangat parah. Hal tersebut disebabkan karena beliau rela korbankan dirinya untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan kaum kafir pada waktu itu. Selain itu, beliau juga rela berkorban dengan mengalihkan mata panah yang mengarah ke arah Rasulullah SAW dengan menggunakan tangannya hingga seluruh jarinya terputus. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka yang dialaminya akhirnya berangsur-angsur sembuh dan beliau termasuk sahabat Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang cukup panjang. Pada akhirnya, beliau syahid dalam perang saudara yang berlangsung pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat yang budiman, dari kisah tersebut kita bisa ketahui bahwa siksaan dan ancaman telah banyak dilakukan terhadap Thulhah. Bahkan dalam suatu kisah, beliau pernah yang disiksa oleh segerombolan pemuda yang menggiringnya dan membelenggu tangannya. Gerombolan pemuda tersebut terus berlari dan memacung, mendorong, dan memukulinya. Bahkan ibunya sendiri pun ikut meneriaki dan mencaci maki dirinya. Bisa dibayangkan, sahabat yang budiman, begitu berat siksaan dan cobaan yang dialami sahabat yang mulia ini untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang lain, beliau juga pernah diseret bersama dengan sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, oleh seorang pria Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid. Kedua sahabat yang mulia ini tersebut diikat dan disiksa oleh algojo hingga darah mengalir dari tubuh mereka berdua. Dari peristiwa penyiksaan tersebut, kedua sahabat mulia itu kemudian mendapat gelar Al-Quranain, dua sahabat yang mulia. Namun, tidak berhenti di situ cobaan dan siksaan yang dialami oleh Thulhah. Banyak cobaan berat yang semakin mendera dirinya karena keislamannya. Akan tetapi, sedikit pun keimanan dan keislamannya tidak pernah surut demi menegakkan panji-panji Islam dan memperjuangkan syiar Islam pada masa itu. Dari semua pengorbanan beserta kesabarannya, beliau sehingga digelari sebagai Asy-Syahidul Hayy, yaitu syahid yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang budiman, gelar tersebut diperolehnya ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perang Uhud, ketika perang berlangsung, barisan umat Islam terpecah dan tidak satu komando sehingga membuat pertahanan pasukan muslim menjadi rapuh. Hingga akhirnya hanya tersisa 11 orang dari kaum Ansor dan hanya seorang dari kaum Muhajirin, dan beliau ialah Thulhah sendiri.
Mereka termasuk Tolhah rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan kaum kafir. Sahabat yang budiman, selain digelari sebagai syahid yang hidup, dalam riwayat lainnya beliau juga digelari dengan burung elang dari Uhud. Gelar tersebut disematkannya karena kegigihan beliau ketika menjadi salah satu pasukan dari barisan muslimin yang siap syahid untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga tegaknya panji-panji Islam. Selain tubuh beliau yang tegap dan kekar, keikhlasan dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan iman menjadi modal penting bagi beliau untuk senantiasa terus membela agama Islam. Sahabat yang budiman, itulah kisah Islami yang mengenai kisah sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Semoga kisah ini bisa menggugah kembali semangat kita dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.